Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafari Santoso dari Alfaribi, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penetapan tujuan. Oke, kita awali dengan tujuan manusia diciptakan di bumi. Manusia satu-satunya makhluk hidup yang memiliki sebuah akal pikiran, sehingga seringkali manusia akan mencari sebuah makna kehidupan. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang diantara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Demikian pula halnya manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekian makhluk yang ada. Dalam pandangan Islam sudah jelas apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidup. Akan tetapi manusia juga harus memberikan duniawi, kan? Di Islam pun kita juga dituntut untuk menjadi kaya agar bisa berbagi kepada orang lain. Oke, kita lanjut aja. Apa itu visi, harapan, dan tujuan? Visi adalah pedoman aktivitas bagi kita hingga detail sehari-harinya, sebuah gambaran umum mengenai masa depan kita yang lebih baik. Jadi kalian tuh kayak punya hobi gitu, misalnya hobi lalu kalian salurin aja jadi visi kalian, itu bisa. Yang penting itu berguna bagi masyarakat, keluarga, dan untuk masa depan bagi negara. Oke, kita lanjut di harapan. Menurut Schneider, adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan, meskipun adanya sebuah rintangan, dan menjadikannya motivasi untuk meraih hal yang sudah diimpikan. Berarti kita mempunyai seperti gini, teman-teman. Kayak teman-teman pengen misalnya juara basket, ya teman-teman harus berjuang lebih keras lagi. Soalnya Allah tidak akan memberikan rezeki kepada umatnya jika dia tidak mau bekerja keras. Oke, kita lanjut ke tujuan aja. Aristoteles membagi menjadi dua macam, yaitu pertama adalah tujuan yang berasal dari sendiri. Itu gini, teman-teman, dari sendiri itu kayak motivasi dari diri sendiri kalian. Jadi kalian pengen apa? Wah, aku terpacu. Wah, aku harus bisa. Wah, ada keluarga yang harus dibanggakan. Kayak gitulah. Terus yang kedua itu ada tujuan yang berasal dari luar tindakan. Ya kayak gimana ya? Temanku sih ada, kayak dia tuh pernah diolok-olok gitu. Terus dia ngelawan, akhirnya tapi ngelawannya tuh nggak pakai jatuh-jatuhan, enggak. Dia ya pakai prestasi lah dan lain-lain lah. Itu bisa kalian coba, itu contoh lah yang baik-baik. Oke, kita lanjut ke manfaat ya. Oke, manfaat. Tujuan, mantap tujuan. Tujuan mengarahkan perhatian. Jadi manfaat ini dibagi 4 ya, teman-teman ya. Mengatur upaya, tujuan, meningkatkan persistensi, dan menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. Mungkin tak perlu dijelaskan lagi, teman-teman sudah perlu paham lah. Kita harus mengatur gitu loh, mengatur strategi kita untuk kedepannya itu bagaimana. Nah, itu sebenarnya seperti itulah, teman-teman. Dan yang keempat, langkah menuju impian dan kesuksesan. Ini ada dua jenis ya, teman-teman ya. Yang pertama, temukan passion kalian saat ini. Jadi aku sendiri ya, passion itu apa yang aku sukai dan tidak pernah membebani selain hal itu gitu. Kayak ada tugas nih, ya udah tugas kerjain dulu, udah selesai baru kerjain passion aku gitu. Jadi kayak nggak aku buat beban gitu, jadi santai-santai aja. Dan ini dari Yunis Basian merupakan sesuatu yang sangat kita sukai, sesuatu yang bisa kita lakukan saja berjam-jam tanpa lelah dan kecapean. Berarti intinya kan kita hanya fun gitu lah, lakunya tuh fun, jadi nggak ada beban lah untuk kita. Apalagi kita punya partner ya kan, passion itu asik banget sih, parah. Yang kedua adalah temukan bakat dalam diri Anda. Nah, ngomong-ngomong dengan bakat nih, teman-teman ya. Bakat itu dikasih apa dicari? Kalau menurut aku sih dicari ya, teman-teman. Karena apa? Kalau kita menunggu bakat itu datang, maka ya kita bakal rebahan terus. Bakat lu cuma scroll TikTok buat konten-konten gabut. Ya emang sih itu berguna. Memang itu bisa ngasih value ke hidup lo, tapi ya menurut aku lebih berguna bagi masyarakat itu lebih baik sih. Jadi ini ada kayak ringkasan, yaitu SMART atau dipanggil SMART. SMART ini adalah specific, measurable,
time bound, actionable, dan reasonable. Jadi di sini tuh mengatur tentang terperinci, dapat diukur, memiliki batas waktu, bisa dilakukan, dan apa alasan untuk melakukannya. Dan itu semua harus positif ya teman-teman ya. Aku nggak berharap kalian harus melakukan hal yang negatif untuk passion kalian atau bakat kalian. Oke, hal-hal yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan. Oke. Di sini banyak banget, ada 6 aspek. Tapi cuma satu teman-teman menurut aku yang paling penting. Jadi kalau kalian mempunyai itu, kalian doa aja dulu. Kalau itu baik untuk kalian, maka lakukanlah. Tapi kalau dia buruk, kalau hal yang ingin teman-teman lakukan itu buruk, maka cepat sadarkanlah. Aku sih seperti itu kalau doa-doaku. Jadi di sini adalah kurang percaya diri tentunya, kurang ambisi, takut kegagalan, terlalu sibuk, tidak tahu harus memulai dari mana, terlalu mengikirkan pendapat orang lain, cuek, bodo amat, cuek. Yang penting hati teman-teman senang, enjoy, dan tidak merugikan orang lain. Tips mewujudkan impian hidup. Oke, di sini tips sedikit aja ya. Mulailah berjalan ke arah tujuan Anda. Jadi kayak kalian tuh udah punya tujuan, jadi ngelakuin aja, santai aja, bawa santai. Terus berusaha cepat bangkit. Jadi pasti kalau proses itu naik turun ya kan. Jadi mending kayak jangan menyerah lah. Harus bisa gitu. Tapi yang terakhir nih, milikilah kesabaran dan ketabahan. Kesabaran menjadikan seseorang mampu bertahan dalam menjunjung prinsipnya, meraih cita-cita, dan menempuh jalan yang telah dirilisnya. Selain kesabaran diperlukan juga ketabahan, yakni kemampuan bangkit kembali untuk sekian kalinya setelah terjatuh. Yang terpenting seberapa kali kita mencoba, bukan seberapa kali kita gagal. Oke, saya akhiri dengan pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.